Siapa yang nggak punya keresahan? Kita semua punya keresahan di setiap fase. Apalagi kalau sekarang dalam psikologi itu biasa disebut sebagai quarter life crisis. Dan itu di setiap usia itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Ada fase yang kita harus kita lewati. Nah, fase-fase itu harusnya bisa menjadikan kita ini memiliki mental yang lebih kuat dengan apa? Dengan punya komitmen untuk melampaui keresahan. Bahwa misalkan standar sosial itu bilang bahwa kesuksesan ini diukur dari keberhasilan secara pendidikan, materi, ataupun kebahagiaan itu dilihat dari kepemilikan, keberlimpahan yang kita punya. Padahal kebahagiaan itu ada dari rasa syukur yang besar. Rasa penerimaan, bukan dari kelimpahan. Nah, dari penerimaan itulah justru Allah itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi kan kita tahu, kita harus menyadari, kita harus memiliki yang namanya keyakinan. Kita harus memiliki yang namanya makna. Kita harus memaknai ulang segala sesuatunya dengan cara yang paling relevan terhadap diri kita. Tidak didikte oleh standar sosial yang mungkin tidak relevan untuk diri kita. Contoh misalnya gini, kalau perempuan tuh kadang punya standar kecantikan ya. Standar kecantikan itu seperti yang kita tahu di media sosial, kulitnya putih, mungkin ya seperti itu. Tapi ketika kita paham bahwa sebetulnya cantik itu relatif, betul nggak? Kata Mas Rifkil ya saya paling cantik. Tapi belum tentu kata yang lain. Karena cantik itu relatif. Sehingga ketika kita memiliki standar kecantikan sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh orang-orang di luar sana atau industri kecantikan, karena standar kecantikan itu dibuat oleh industri kecantikan. Dan kita lupa bahwa cantik itu relatif, maka kita akan berlomba-lomba untuk menuju pada standar yang sebetulnya nggak relevan, betul atau enggak? Karena terbukti di sana ya, kita terbang misalkan ke Amerika, di sana itu tidak ada produk whitening, adanya produk browning. Karena mereka sibuk tanning dan menurut mereka kulit yang coklat itu lebih cantik. Berarti kan kebalik-balik. Berarti standar bakunya itu tidak ada. Karena sebetulnya kita ini ahsanut takwim, sebaik-baiknya penciptaan. Kok kita mengklasifikasikan sendiri standar itu? Berarti tidak relevan. Karena cantik itu relatif, Allah itu sudah memberikan kecantikan kepada manusia bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya penciptaan. Harus bisa memaknai seperti itu. Jangan tergiring oleh standar sosial yang tidak relevan. Kita punya pegangan hidup, yaitu syariat Islam. Yang sebetulnya ketika berbicara tentang Al-Quran dan hadis, kita selalu ingatnya hukum-hukum, betul nggak? Padahal hukum di dalam Al-Quran itu hanya 1/8. Sisanya adalah kisah, sejarah, prinsip hidup, hikmah, banyak sekali dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini jangan hanya dibaca tapi juga dipahami dan juga dipelajari supaya mendatangkan kemanfaatan maksimal untuk kita.